Malam itu seharusnya menjadi malam paling bahagia dalam hidupku. Gaun putih sudah kukenakan. Cincin pertunangan sudah melingkar di jariku. Puluhan keluarga dan tamu undangan memenuhi restoran mewah tempat kami mengadakan acara pertunangan. Aku bahkan sudah membayangkan bagaimana rasanya menjadi istri Arga. Tapi beberapa menit sebelum acara dimulai, Arga berdiri di depan semua orang. Dia menatapku dingin, lalu berbicara menggunakan bahasa Prancis. Aku mengerti setiap katanya. Aku membatalkan pertunangan kita. Ruangan langsung dipenuhi bisikan. Beberapa tamu tertawa. Ada yang menutup mulut sambil berbisik kepada orang di sebelahnya. Ibunya Arga bahkan tersenyum puas. Seolah-olah penghinaan itu memang sudah direncanakan. Yang membuat mereka semakin berani adalah karena mereka mengira aku tidak mengerti bahasa Prancis. Mereka mengira aku akan menangis. Mereka mengira aku akan memohon agar Arga tidak meninggalkanku. Tapi aku justru tersenyum. Aku melepaskan cincin dari jariku dan meletakkannya di atas meja. Kalau itu keputusanmu, aku terima. Arga terlihat terkejut. Namun aku belum selesai. Aku menatap seluruh keluarga Arga dan berkata, tapi sebelum aku pergi, ada satu hal yang harus kalian ketahui. Senyum di wajah mereka perlahan menghilang. Karena mereka tidak tahu. Selama ini aku sudah mengetahui alasan sebenarnya Arga membatalkan pertunangan kami. Dan aku juga menyimpan satu rahasia yang bisa membuat seluruh keluarga itu kehilangan sesuatu yang sangat mereka banggakan. Malam itu mereka ingin mempermalukanku. Tapi mereka tidak tahu. Orang yang mereka hina justru memegang kunci masa depan keluarga mereka. Halo sahabat air mata menantu, sebelum cerita ini dimulai, jangan lupa bantu like dan subscribe dulu ya. Semoga siapapun yang menekan tombol subscribe di channel ini, dilancarkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya, dan keluarganya selalu dijauhkan dari kesedihan serta dipenuhi kebahagiaan. Amin. Sebelum kita mulai, tuliskan nama dan kota kalian di kolom komentar. Saya senang sekali bisa menyapa sahabat semua dari berbagai daerah. Tulis juga dari kota mana Anda menonton video ini. Dan satu lagi, kalau kalian berada di posisi aku, lalu dipermalukan di depan puluhan tamu, apakah kalian akan tetap tenang atau langsung pergi meninggalkan mereka? Aku batalkan pertunangan kita. Namaku Ningrum. Usiaku 37 tahun. Dan sampai malam itu, aku benar-benar percaya bahwa hidupku akan berubah. Bukan karena aku mendapatkan rumah mewah. Bukan karena aku akan menikah dengan keluarga terpandang. Tapi karena aku pikir akhirnya aku menemukan seseorang yang bisa menjadi tempatku pulang. Namanya Arga. Kami sudah menjalin hubungan hampir 3 tahun. Selama itu, aku mengenal keluarganya. Aku tahu Bu Ratih, ibunya, tidak pernah benar-benar menyukaiku. Tapi aku selalu berusaha menghormatinya. Setiap kali dia menyindir pekerjaanku, aku diam. Setiap kali dia membandingkanku dengan perempuan lain, aku tersenyum. Aku pikir, mungkin setelah menikah nanti semuanya akan berubah. Ternyata aku salah. Malam itu, restoran tempat acara pertunangan kami dipenuhi tamu. Lampu-lampu kecil menghiasi ruangan. Di meja depan sudah tersedia bunga putih, kue, dan kotak cincin. Aku mengenakan kebaya sederhana berwarna lembut. Ketika bercermin sebelum acara dimulai, aku sempat tersenyum sendiri. Semoga setelah ini semuanya baik-baik saja, gumamku. Aku tidak tahu bahwa beberapa menit kemudian, kalimat itu akan menjadi sesuatu yang sangat ingin kutarik kembali. Arga berdiri di sampingku. Awalnya dia terlihat biasa saja. Tapi semakin dekat acara dimulai, wajahnya semakin kaku. Aku sempat bertanya, "Mas, kamu kenapa?" Dia hanya menjawab, "Tidak apa-apa." Aku percaya. Karena aku memang selalu percaya kepadanya. Sampai seorang kerabat meminta Arga memberikan sambutan. Arga maju ke depan. Semua orang bertepuk tangan. Aku berdiri di sampingnya sambil tersenyum. Kemudian Arga mengambil mikrofon. Dia memandang seluruh tamu. Lalu menatapku. Aku melihat sesuatu yang berbeda di matanya. Bukan kasih sayang. Bukan kebahagiaan. Melainkan keraguan. Dia kemudian berbicara menggunakan bahasa Prancis. Aku langsung memahami maksudnya. Je veux annuler nos fiançailles. Aku ingin membatalkan pertunangan kita. Tubuhku seketika terasa dingin. Aku menatap Arga. Dia mungkin mengira aku tidak mengerti. Tapi sejak kecil, aku memang pernah belajar bahasa Prancis dari ayahku. Aku tahu persis apa yang baru saja dia katakan. Beberapa tamu mulai tertawa kecil. Seseorang berbisik,
Dia tidak mengerti kali. Yang lain menjawab, kasihan sekali. Bu Ratih justru tersenyum. Aku melihatnya. Senyum yang seolah mengatakan bahwa semua ini memang sudah direncanakan. Aku menarik napas panjang. Arga kemudian mengucapkan kalimat kedua. Elle n'est pas la femme que ma famille mérite. Dia bukan perempuan yang pantas untuk keluarga kami. Aku merasa air mataku hampir jatuh. Bukan karena pertunangan itu batal. Tapi karena laki-laki yang selama ini kupikir mencintaiku justru memilih mempermalukanku di depan semua orang. Aku menatapnya. Sudah selesai? Arga terlihat kaget. Aku berkata dalam bahasa Indonesia. Kalau memang itu keputusanmu, silakan. Ruangan mendadak sunyi. Tidak ada yang tertawa lagi. Arga menatapku. Maksud kamu? Aku tersenyum tipis. Aku mengerti bahasa Prancis. Mas. Wajahnya langsung berubah. Bu Ratih ikut berdiri. Kamu, mengerti? Aku mengangguk. Iya, Bu. Aku melepas cincin pertunangan dari jariku. Cincin itu kuletakkan perlahan di atas meja. Ini milik keluarga kalian. Bu Ratih hendak mengambilnya. Namun sebelum tangannya menyentuh cincin itu, aku berkata, tapi saya tidak akan mengembalikan satu hal. Bu Ratih menatapku. Apa? Aku mengambil sebuah amplop kecil dari tas. Ini? Arga langsung terlihat panik. Dari mana kamu dapat itu? Aku menatapnya. Dari ayahku. Arga mendekat. Ningrum, jangan buka itu di sini. Aku menggeleng. Kenapa? Karena itu bukan urusan semua orang. Aku menatap seluruh tamu. Bukankah tadi Mas yang memilih mempermalukanku di depan semua orang? Arga terdiam. Aku membuka amplop itu. Di dalamnya terdapat salinan sebuah dokumen lama. Dokumen yang selama ini kusimpan tanpa pernah memahami nilainya. Aku melihat wajah Bu Ratih. Wajahnya langsung pucat. Aku bertanya, Bu, kenapa Ibu terlihat takut? Bu Ratih tidak menjawab. Aku menatap Arga. Mas membatalkan pertunangan karena menganggap aku tidak pantas menjadi bagian dari keluarga kalian. Aku tersenyum. Baik. Tapi sebelum aku pergi, aku mengangkat dokumen tersebut. Kenapa nama ayahku ada di dalam perjanjian perusahaan keluarga kalian? Ruangan langsung sunyi. Arga menatapku seolah baru saja melihat sesuatu yang seharusnya tidak pernah kutemukan. Dan saat itulah aku sadar. Pembatalan pertunangan malam itu bukan akhir dari hubunganku dengan keluarga Arga. Justru itu adalah awal dari sebuah rahasia besar. Rahasia yang ternyata sudah disembunyikan keluargaku sendiri selama bertahun-tahun. Dan aku belum tahu, orang pertama yang akan panik setelah melihat dokumen itu ternyata bukan Arga, melainkan ayah Arga sendiri. Dokumen yang membuat ayah Arga panik. Aku masih berdiri di tengah ruangan. Semua mata tertuju kepadaku. Beberapa menit lalu, aku adalah perempuan yang mereka anggap pantas dipermalukan. Sekarang suasananya berubah. Tidak ada lagi yang tertawa. Aku menatap dokumen di tanganku. Pak Jatmiko. Ayah Arga yang sejak tadi duduk di kursi paling depan perlahan berdiri. Wajahnya pucat. Kamu mendapatkan dokumen itu dari mana? Aku menatapnya. Dari ayah saya. Tidak mungkin. Kenapa tidak mungkin? Pak Jatmiko berjalan mendekat. Berikan kepada saya. Aku menarik dokumen itu menjauh. Kenapa? Karena itu dokumen lama. Justru karena lama, saya ingin tahu kenapa nama ayah saya ada di sana. Pak Jatmiko terdiam. Aku melihat Bu Ratih. Dia tidak lagi terlihat angkuh. Tangannya gemetar. Aku mulai merasa ada sesuatu yang sangat besar sedang mereka sembunyikan. Arga mendekatiku. Ningrum, kita bicara di tempat lain. Aku menggeleng. Tidak. Kenapa? Karena tadi kamu membatalkan pertunangan kita di depan semua orang. Aku menatapnya. Sekarang aku ingin jawabanmu juga di depan semua orang. Beberapa tamu mulai saling berbisik. Arga terlihat semakin gelisah. Dokumen itu tidak ada hubungannya dengan kita. Aku tersenyum pahit. Kalau memang tidak ada hubungannya, kenapa tanganmu gemetar? Arga langsung terdiam. Bu Ratih tiba-tiba maju. Ningrum, cukup. Aku menatapnya. Cukup. Iya. Ibu mempermalukan saya sejak awal hubungan kami. Tapi saya tidak pernah membalas. Dan malam ini anak ibu menghancurkan harga diri saya di depan semua tamu. Aku menahan tangis.
Sekarang ketika saya bertanya, ibu meminta saya diam. Bu Ratih menangis. Kamu tidak mengerti. Kalau begitu jelaskan. Dia membuka mulut. Namun tidak ada satu kata pun keluar. Aku semakin yakin. Mereka menyembunyikan sesuatu. Aku akhirnya memasukkan dokumen itu kembali ke dalam tas. Aku pulang. Arga memegang lenganku. Ningrum, tunggu. Aku menarik tanganku. Jangan sentuh aku. Dia terdiam. Aku memang kecewa. Tapi aku tidak akan memohon kepada laki-laki yang sudah memilih meninggalkanku. Air mataku jatuh. Tapi satu hal yang ingin aku katakan. Aku menatap Arga. Kalau suatu hari kamu mengetahui alasan sebenarnya ayahmu panik melihat dokumen ini, jangan datang kepadaku untuk meminta maaf. Arga menatapku. Kenapa? Karena mungkin saat itu aku sudah tidak peduli lagi. Aku berjalan meninggalkan ruangan. Namun sebelum sampai pintu, aku mendengar suara Pak Jatmiko. Ningrum. Aku berhenti. Besok datang ke rumah kami. Aku menoleh. Untuk apa? Ada sesuatu yang harus kamu ketahui tentang ayahmu. Aku terdiam. Dan tentang pertunanganmu dengan Arga. Aku menatapnya. Pertunangan itu sudah selesai. Pak Jatmiko menggeleng. Justru karena itu, kamu harus tahu kenapa ayahmu dulu meminta kami menerima kamu sebagai calon menantu. Aku membeku. Menerima aku sebagai calon menantu? Bukankah selama ini aku mengira Arga yang memilihku? Aku menatap Pak Jatmiko. Bapak sedang mengatakan bahwa... Pak Jatmiko memejamkan mata. Iya. Pertunanganmu dengan Arga bukan sepenuhnya keputusan Arga. Dadaku terasa sesak. Lalu siapa yang mengaturnya? Pak Jatmiko tidak menjawab. Aku pergi. Malam itu aku tiba di rumah dengan langkah berat. Ibu sudah menungguku. Begitu melihat wajahku, dia langsung tahu sesuatu terjadi. Pertunanganmu batal? Aku mengangguk. Ibu memelukku. Aku menangis di bahunya. Bu. Iya, nak. Ayah pernah membuat perjanjian dengan keluarga Arga? Tubuh ibu langsung kaku. Aku melepaskan pelukannya. Ibu tahu? Ibu tidak menjawab. Bu, jawab. Air matanya mulai jatuh. Dari mana kamu tahu? Jadi benar? Ibu duduk perlahan. Ayahmu tidak pernah ingin kamu mengetahui masalah itu. Masalah apa? Ibu menatapku dengan mata penuh ketakutan. Dulu perusahaan keluarga Arga hampir bangkrut. Aku terdiam. Ayahmu membantu mereka. Sebagai pinjaman? Ibu menggeleng. Bukan. Lalu? Ibu menarik napas. Sebagai syarat. Aku menunggu. Arga harus menikah denganmu. Aku merasa tubuhku lemas. Jadi selama ini, Arga bukan satu-satunya orang yang menyimpan rahasia. Bahkan ayahku sendiri telah menyembunyikan alasan pertunanganku. Aku menatap ibu. Kenapa? Ibu menangis. Karena kalau perjanjian itu gagal, ia berhenti sejenak. Keluarga kita bisa kehilangan sesuatu yang jauh lebih besar daripada uang. Aku mengerutkan dahi. Apa? Ibu menatapku dalam-dalam. Rumah dan tanah yang sekarang kita tinggali. Aku terdiam. Tapi ternyata itu belum semuanya. Ibu kemudian mengatakan sesuatu yang membuat darahku terasa dingin. Dan dokumen yang kamu bawa malam ini adalah bukti bahwa tanah itu sebenarnya bukan milik keluarga Arga. Aku membeku. Kalau begitu milik siapa? Ibu menangis. Secara hukum, tanah itu milikmu, Ningrum. Aku tidak bisa berkata-kata. Ternyata malam ketika Arga membatalkan pertunangan dan mempermalukanku adalah malam ketika aku baru saja mengetahui bahwa keluarga yang merasa lebih tinggi dariku ternyata selama ini hidup di atas sesuatu yang menjadi hakku. Dan kalau dokumen itu benar, kenapa ayahku rela mempertaruhkan pernikahanku demi tanah tersebut? Ternyata pertunanganku sudah dirancang sejak aku belum mengenal Arga. Aku masih terpaku mendengar ucapan ibu. Tanah itu milikmu, Ningrum. Aku duduk perlahan. Bu, maksudnya bagaimana? Ibu mengusap air matanya. Tanah yang sekarang ditempati keluarga Arga sebenarnya peninggalan kakekmu. Aku menggeleng. Tapi bukankah tanah itu sudah dibeli keluarga Arga? Tidak. Lalu kenapa mereka punya sertifikat? Ibu terdiam. Pertanyaan itu membuat wajahnya semakin pucat. Ayahmu pernah mempercayakan pengurusan tanah itu kepada seseorang.
Siapa? Ibu menunduk. Pak Jatmiko. Aku langsung teringat wajah ayah Arga malam tadi. Jadi selama ini, ayah Arga memegang dokumen tanah keluargaku? Kenapa ayah bisa percaya kepada Pak Jatmiko? Karena dulu mereka adalah rekan bisnis. Aku menarik napas. Lalu apa hubungannya dengan Arga? Ibu menatapku. Ketika perusahaan Pak Jatmiko hampir bangkrut, ayahmu memberikan bantuan. Sebagai gantinya, dia meminta keluarga Arga menjaga tanah itu sampai urusan perusahaan selesai. Aku mengerutkan dahi. Lalu kenapa harus ada pernikahan? Ibu menangis. Karena mereka takut ayahmu berubah pikiran. Aku terdiam. Jadi mereka meminta Arga menikah denganku agar tanah itu tetap berada di bawah kendali mereka. Ibu mengangguk. Aku tertawa kecil. Tawa yang keluar karena terlalu sakit. Berarti selama ini aku bukan calon menantu. Aku menatap ibu. Aku cuma jaminan. Bukan begitu, Nak. Lalu apa? Ibu tidak menjawab. Aku berdiri. Bu, selama 3 tahun aku mencintai Arga. Aku percaya semua perhatian dan perjuangannya. Ternyata mungkin dari awal ada kepentingan di balik semuanya. Air mataku jatuh. Ibu memelukku. Maafkan ibu. Aku menggeleng. Yang harus menjelaskan ini bukan ibu. Siapa? Arga. Keesokan paginya aku pergi ke rumah keluarga Arga. Aku tidak memberitahu siapapun. Begitu sampai, Bu Ratih terlihat terkejut. Kamu datang? Iya. Untuk apa? Aku ingin bertemu Pak Jatmiko. Bu Ratih mencoba menghalangi. Beliau sedang istirahat. Kalau begitu saya tunggu. Aku masuk dan duduk. Beberapa menit kemudian Pak Jatmiko muncul. Wajahnya terlihat lelah. Kamu datang? Iya, Pak. Ada yang ingin kamu tanyakan? Aku mengeluarkan dokumen dari tas. Tanah ini milik keluarga saya? Pak Jatmiko terdiam. Iya. Kenapa sertifikatnya ada di keluarga Bapak? Karena dulu ayahmu mempercayakannya kepada saya. Lalu kenapa saya harus menikah dengan Arga? Pak Jatmiko menarik napas panjang. Karena waktu itu ada kesepakatan. Kesepakatan yang membuat saya menjadi bagian dari keluarga ini? Iya. Aku menatapnya. Apakah Arga tahu? Pak Jatmiko terdiam terlalu lama. Aku langsung tahu jawabannya. Dia tahu. Iya. Air mataku jatuh. Sejak kapan? Sejak sebelum dia melamarmu. Aku tertawa getir. Jadi ketika dia berlutut di depanku dan mengatakan ingin menikahiku. Dia sudah tahu tentang tanah itu? Pak Jatmiko mengangguk. Aku menutup wajah. Rasanya sakit sekali. Bukan karena kehilangan Arga. Tapi karena kenangan yang selama ini kuanggap tulus tiba-tiba terasa seperti kebohongan. Tiba-tiba Arga muncul dari tangga. Ningrum. Aku menoleh. Mas tahu? Arga diam. Jawab. Iya. Aku menatapnya. Sejak kapan? Sejak awal. Aku menarik napas dalam-dalam. Kenapa? Aku memang awalnya diminta menikahimu karena perjanjian keluarga. Aku menahan tangis. Lalu? Tapi aku benar-benar mencintaimu. Aku tertawa pahit. Kalau benar mencintaiku, kenapa Mas mempermalukanku semalam? Arga menunduk. Karena? Karena apa? Aku mendapat tekanan. Dari siapa? Arga tidak menjawab. Aku melangkah mendekat. Dari ibu? Dia menggeleng. Dari ayah? Dia tetap diam. Dari siapa? Arga akhirnya berkata. Dari seseorang yang lebih berbahaya. Aku terdiam. Siapa? Arga menatap ayahnya. Pak Jatmiko langsung berdiri. Arga, jangan. Aku semakin penasaran. Pak, siapa orang itu? Arga mengepalkan tangan. Orang yang memiliki bukti bahwa kalau aku menikah denganmu. Ia berhenti. Aku bisa kehilangan semuanya. Apa maksudmu? Arga menatapku. Perusahaan. Rumah. Dan seluruh warisan keluarga. Aku mengerutkan dahi. Siapa yang mengancammu? Arga akhirnya menjawab. Raras. Aku membeku. Adik Arga? Raras? Arga mengangguk. Dia tahu sesuatu tentang keluargaku. Apa? Arga menatapku dengan wajah penuh ketakutan.
Dia tahu siapa yang sebenarnya memalsukan sertifikat tanah keluargamu. Aku terdiam. Siapa? Arga belum sempat menjawab. Tiba-tiba terdengar suara Raras dari belakang. Tidak perlu Arga yang menjawab. Kami semua menoleh. Raras berdiri di pintu. Tangannya memegang sebuah map hitam. Ia tersenyum tipis. Kalau Ningrum ingin tahu siapa yang memalsukan sertifikat itu. Raras mengangkat map tersebut. Aku bisa menunjukkannya. Aku menatapnya. Siapa? Raras menjawab pelan. Orang yang selama ini paling kamu percaya. Aku membeku. Dan ketika Raras membuka map itu, aku melihat sebuah foto lama. Foto ayahku. Berdiri bersama seseorang. Seseorang yang selama ini tidak pernah kukira terlibat. Ibuku sendiri. Foto ibuku membuatku mulai meragukan semuanya. Aku menatap foto yang dipegang Raras. Di sana ada ayahku. Dan di sampingnya, ibu. Keduanya berdiri di depan sebuah gedung yang tidak kukenal. Aku mengambil foto itu dengan tangan gemetar. Ini di mana? Raras tersenyum tipis. Tempat semuanya dimulai. Aku menatapnya. Maksudmu? Tempat ayahmu dan keluargaku membuat kesepakatan. Aku langsung menoleh kepada ibu yang berdiri beberapa langkah di belakangku. Bu? Ibu tidak menjawab. Air matanya mengalir. Aku merasa dadaku sesak. Ibu benar-benar tahu tentang semua ini? Ibu menunduk. Maafkan ibu, Ningrum. Aku menggeleng. Jangan minta maaf dulu. Aku menunjuk foto itu. Jelaskan. Ibu menarik napas panjang. Dulu, sebelum kamu mengenal Arga, ayahmu memang pernah bekerja sama dengan keluarga Jatmiko. Untuk perusahaan? Iya. Dan tanah? Iya. Lalu kenapa ada ibu di sana? Ibu menangis. Karena saat itu ayahmu sedang menghadapi masalah besar. Aku semakin bingung. Masalah apa? Ibu menatap Pak Jatmiko. Pak Jatmiko langsung memalingkan wajah. Aku tahu ada sesuatu yang belum mereka katakan. Raras membuka map hitam itu. Lihat ini. Ia mengeluarkan beberapa lembar dokumen. Aku membaca satu persatu. Ada tanda tangan ayahku. Ada tanda tangan Pak Jatmiko. Dan ada tanda tangan ibu. Aku menatap tanggalnya. Tanggal itu adalah 20 tahun lalu. Aku langsung terdiam. Aku bahkan belum lahir. Raras mengangguk. Benar. Jadi bagaimana mungkin namaku ada dalam perjanjian? Raras menunjuk satu bagian. Baca sendiri. Aku membaca kalimat tersebut. Jika kelak anak perempuan dari pasangan ini telah dewasa, maka hak atas tanah akan diwariskan kepadanya melalui perjanjian keluarga. Tanganku gemetar. Anak perempuan? Raras menatapku. Kamu? Aku tidak mampu berkata-kata. Jadi sejak aku belum lahir, ayahku sudah membuat perjanjian yang berkaitan dengan masa depanku. Aku merasa air mataku jatuh. Kenapa? Tidak ada yang menjawab. Aku menatap ibu. Kenapa ayah melakukan ini kepadaku? Ibu menangis. Karena ayahmu ingin melindungimu. Dengan menjadikan aku bagian dari perjanjian. Iya. Aku menggeleng. Itu bukan melindungi. Itu mengatur hidupku. Aku kembali melihat dokumen. Namun ada satu tanda tangan yang membuatku curiga. Bukan milik ayahku. Bukan milik Pak Jatmiko. Bukan pula milik ibu. Ini tanda tangan siapa? Raras tersenyum. Nah, justru itu yang harus kamu cari tahu. Aku menatapnya. Kenapa kamu memberiku dokumen ini? Raras terdiam. Karena aku juga korban. Aku mengerutkan dahi. Korban? Iya. Ayahku memaksaku melakukan banyak hal demi perusahaan. Termasuk membuat Arga membatalkan pertunanganmu. Aku terkejut. Jadi kamu yang menyuruh Arga? Raras menggeleng. Aku hanya menyampaikan ancaman. Ancaman dari siapa? Raras menunduk. Dari orang yang memegang dokumen asli. Aku langsung bertanya, siapa? Raras menatap Bu Ratih. Bu Ratih terlihat panik. Apa? Raras berkata, dia. Aku menoleh. Ibu? Bu Ratih langsung berdiri. Jangan libatkan saya. Aku terdiam. Raras tertawa pahit. Bukankah sudah waktunya semua orang berhenti berbohong? Bu Ratih mulai menangis. Aku hanya menjalankan apa yang diminta. Siapa yang meminta?
Bu Ratih diam. Aku mendekatinya. Bu. Ia menatapku. Siapa yang meminta ibu menghancurkan pertunanganku? Bu Ratih akhirnya menjawab dengan suara lirih. Ayahmu. Aku membeku. Apa? Dulu ayahmu sendiri yang meminta keluarga kami membatalkan pernikahan jika syarat tertentu tidak terpenuhi. Aku menggeleng. Tidak mungkin. Kenapa ayah justru meminta pertunanganku dibatalkan? Bu Ratih menangis. Karena dia tahu. Ia berhenti. Aku menunggu. Kalau kamu menikah dengan Arga sekarang, kamu akan kehilangan hak atas tanah itu. Aku terdiam. Tapi bukankah pernikahan itu justru bagian dari perjanjian? Awalnya iya. Lalu apa yang berubah? Bu Ratih menatapku. Dokumen asli menunjukkan bahwa setelah pernikahan berlangsung, seluruh hak tanah akan berpindah. Kepada siapa? Bu Ratih menunduk. Aku merasa jantungku berdebar. Kepada? Ia belum sempat menyelesaikan kalimatnya ketika tiba-tiba terdengar suara seseorang dari luar. Jangan katakan. Semua orang menoleh. Seorang pria berdiri di ambang pintu. Aku belum pernah melihatnya sebelumnya. Dia memegang sebuah map tua. Pak Jatmiko langsung pucat. Kenapa kamu datang? Pria itu tersenyum. Karena sudah waktunya Ningrum tahu. Aku menatapnya. Siapa Anda? Dia berjalan mendekat. Namaku Bayu. Dan aku adalah orang terakhir yang berbicara dengan ayahmu sebelum beliau meninggal. Aku terdiam. Bayu membuka mapnya. Di dalamnya ada sebuah surat. Ayahmu menitipkan ini kepadaku. Aku mengambil surat tersebut. Di bagian depan tertulis namaku. Untuk Ningrum. Jangan diberikan sebelum pertunanganmu dengan Arga batal. Aku menatap semua orang. Berarti ayahku memang sudah memperkirakan pertunanganku akan gagal. Tanganku gemetar saat membuka surat itu. Baris pertama membuat napasku tertahan. Ningrum, jika kamu membaca surat ini, berarti keluarga Arga sudah mencoba mengambil sesuatu yang bukan milik mereka. Aku melanjutkan membaca. Tapi jangan percaya kepada siapapun di rumah itu. Aku berhenti. Lalu membaca kalimat terakhir. Termasuk ibumu sendiri. Aku perlahan mengangkat kepala. Ibu menangis di hadapanku. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku mulai bertanya-tanya apakah orang yang selama ini kupanggil ibu ternyata menyimpan pengkhianatan terbesar. Surat ayah membuatku meragukan ibuku sendiri. Aku masih memegang surat peninggalan ayah. Satu kalimat terakhirnya terus terngiang di kepalaku. Jangan percaya kepada siapapun di rumah itu. Termasuk ibumu sendiri. Aku menatap ibu. Air matanya terus mengalir. Bu. Iya, nak. Apa yang ayah maksud? Ibu menunduk. Ayahmu tidak pernah membencimu. Aku tidak bertanya itu. Aku menggenggam surat tersebut. Aku bertanya kenapa ayah sampai menulis agar aku tidak mempercayai ibu. Ibu terdiam cukup lama. Kemudian dia berkata, karena ibu pernah membuat kesalahan. Aku menggeleng. Kesalahan apa? Ibu tidak menjawab. Aku semakin tertekan. Kenapa semua orang selalu menyimpan rahasia dariku? Bayu yang sejak tadi diam akhirnya berkata, Ningrum, mungkin sekarang waktunya kamu mendengar semuanya. Aku menoleh. Bapak tahu? Bayu mengangguk. Ayahmu pernah menceritakan sebagian kepadaku. Kenapa tidak dari dulu? Karena beliau meminta saya menunggu sampai pertunanganmu batal. Aku menatap surat itu. Berarti ayah memang sudah memperkirakan semua ini. Iya. Bayu membuka map yang dibawanya. Ada 3 dokumen. Dokumen pertama menunjukkan bahwa tanah itu memang hak keluargamu. Aku mengangguk. Yang kedua, perjanjian antara ayahmu dan keluarga Arga. Yang ketiga, Bayu menatapku. Yang ketiga adalah alasan kenapa ayahmu begitu keras melarangmu menikah dengan Arga. Aku langsung mengambilnya. Di halaman pertama tertulis nama Arga. Aku membaca perlahan. Jika Ningrum menikah dengan Arga sebelum seluruh kewajiban keluarga Jatmiko diselesaikan, hak atas tanah akan berpindah kepada pihak ketiga. Aku mengerutkan dahi. Pihak ketiga siapa? Bayu menunjuk bagian bawah dokumen. Aku membaca namanya. Raras. Aku langsung menatap Raras. Jadi kalau aku menikah dengan Arga, Raras akan mendapatkan tanahmu, jawab Bayu. Aku membeku. Raras menggeleng. Bukan begitu. Aku menatapnya tajam.
Lalu bagaimana? Raras menangis. Aku tidak pernah meminta tanah itu. Dokumen ini mencantumkan namamu. Aku tahu. Jadi siapa yang membuatnya? Raras diam. Aku mulai menyadari sesuatu. Mungkin Raras bukan pelaku utama. Mungkin dia juga hanya diperalat. Aku menatap Bu Ratih. Ibu tahu tentang ini? Bu Ratih mengangguk. Sejak dulu. Dan ibu tetap membiarkan saya bertunangan dengan Arga? Ibu tidak tahu bagaimana menghentikannya. Aku tertawa pahit. Jadi ibu membiarkan saya berjalan menuju jebakan? Ibu takut. Takut kepada siapa? Bu Ratih menatap Bayu. Bayu menggeleng. Sudah waktunya menyebut namanya. Bu Ratih menangis. Surya. Aku terdiam. Siapa Surya? Bayu menjawab. Orang yang selama ini mengendalikan sebagian keluarga Jatmiko. Aku mengerutkan dahi. Kenapa? Karena dia memegang utang perusahaan. Aku mulai memahami. Jadi keluarga Arga berutang kepada Surya? Iya. Dan Surya ingin tanah keluargaku sebagai pembayaran. Bayu mengangguk. Tapi kenapa melalui pertunanganku? Karena itu cara paling mudah untuk memindahkan hak tanpa menimbulkan kecurigaan. Aku menutup mulut. Jadi sejak awal, pertunanganku bukan hanya soal cinta. Aku adalah bagian dari sebuah permainan bisnis. Aku menatap Arga. Mas tahu semua ini? Arga menunduk. Iya. Sejak kapan? Beberapa bulan lalu. Dan Mas tetap melamarku? Aku ingin melindungimu. Aku tertawa getir. Dengan membohongiku? Aku ingin mencari jalan keluar. Lalu kenapa Mas membatalkan pertunangan? Arga terdiam. Aku menunggu. Akhirnya dia berkata, karena Surya mengancam akan menghancurkan keluargaku. Dan Mas memilih menghancurkan aku lebih dulu? Arga menangis. Aku tidak punya pilihan. Aku menggeleng. Selalu begitu. Tidak punya pilihan. Aku mengusap air mata. Mas punya pilihan. Mas bisa jujur. Tapi Mas memilih diam. Arga menunduk. Aku pulang malam itu dengan pikiran yang kacau. Ibu ikut pulang bersamaku. Sepanjang perjalanan tidak ada yang berbicara. Begitu sampai rumah, aku langsung masuk kamar ayah. Aku membuka laci lama yang selama ini tidak pernah kusentuh. Di dalamnya ada sebuah kunci kecil. Aku ingat pernah melihatnya ketika masih kecil. Aku mengambilnya. Bu. Ibu berdiri di pintu. Apa ini? Wajah ibu langsung pucat. Kembalikan. Kenapa? Itu bukan untukmu. Kenapa? Ibu mendekat. Ningrum, jangan buka tempat itu. Aku menatapnya. Tempat apa? Ibu menangis. Aku baru menyadari sesuatu. Di balik lemari tua ayah ada sebuah pintu kecil yang selama ini tertutup. Aku memindahkan lemari itu. Benar. Ada lubang kunci. Aku memasukkan kunci kecil tersebut. Ibu langsung memegang tanganku. Jangan. Aku menatapnya. Kenapa? Karena kalau kamu membukanya, ibu menangis. Kamu akan tahu kenapa ayahmu tidak pernah mempercayai ibu. Aku menarik tanganku, lalu membuka pintu kecil itu. Di dalamnya terdapat sebuah kotak besi. Aku membukanya. Ada satu benda. Sebuah rekaman suara. Aku menekan tombolnya. Suara ayah terdengar. Ningrum. Aku menahan napas. Kalau kamu mendengar rekaman ini, berarti pertunanganmu dengan Arga sudah batal. Aku menatap ibu. Suara ayah kembali terdengar. Dan berarti ibumu gagal menepati janjinya kepadaku. Ibu langsung menangis. Aku membeku. Janji apa? Rekaman terus berjalan. 20 tahun lalu, ibumu berjanji tidak akan pernah menyerahkan dokumen tanah itu kepada keluarga Jatmiko. Aku menatap ibu. Air matanya semakin deras. Namun kalimat ayah berikutnya membuatku benar-benar tidak mampu bergerak. Tapi beberapa tahun kemudian, ibumu justru menyerahkan dokumen asli itu kepada seseorang. Rekaman berhenti sebentar. Lalu suara ayah terdengar lebih pelan. Orang itu adalah... Suara tiba-tiba terputus. Aku menatap alat perekam. Kenapa berhenti? Ibu menutup wajah. Aku menoleh kepadanya. Bu, siapa orang itu? Ibu menangis. Aku tidak bisa jawab. Ibu akhirnya mengangkat wajah. Dan dengan suara yang hampir tidak terdengar,
Dia berkata, orang itu adalah ayah Arga. Aku membeku. Berarti Pak Jatmiko memegang dokumen asli tanah keluargaku bukan karena kebetulan. Ibu sendiri yang menyerahkannya. Tapi kenapa? Dan yang paling membuatku takut. Apa yang ibu dapatkan sebagai imbalannya? Ternyata ibu menerima sesuatu sebagai imbalan. Aku masih berdiri di depan ibu. Dadaku terasa sesak. Jadi ibu yang menyerahkan dokumen asli tanah kepada Pak Jatmiko? Ibu menunduk. Iya. Kenapa? Ibu menangis. Karena saat itu ibu tidak punya pilihan. Aku menggeleng. Jangan bilang begitu lagi, Bu. Kenapa? Karena semua orang selalu menggunakan kalimat itu untuk membenarkan kebohongannya. Ibu terdiam. Aku melanjutkan. Apa yang ibu dapatkan? Wajah ibu langsung berubah. Aku tahu pertanyaanku tepat. Bu. Tidak ada. Aku tertawa getir. Kalau tidak ada, kenapa ayah sampai membuat rekaman? Ibu menangis. Dulu ibu hanya ingin menyelamatkan keluarga. Dari apa? Dari utang. Aku terdiam. Ibu akhirnya menceritakan semuanya. 20 tahun lalu, perusahaan ayahku hampir bangkrut. Ada utang besar yang harus dibayar. Saat itulah Pak Jatmiko datang menawarkan bantuan. Tapi bantuannya tidak gratis. Dia meminta dokumen asli tanah. Dan ibu memberikannya? Iya. Tanpa izin ayah? Ibu mengangguk. Aku menutup wajah. Ya Allah. Setelah itu ayahmu mengetahui semuanya. Dia marah. Bukan hanya marah. Ia mengatakan bahwa ibu sudah menjual masa depanmu. Aku terdiam. Kenapa ayah tetap bersamamu? Ibu menangis. Karena dia masih mencintai ibu. Aku menunduk. Kalimat itu justru membuat hatiku semakin sakit. Aku kembali memutar rekaman ayah. Kali ini ada bagian yang belum pernah kudengar. Suara ayah terdengar lebih pelan. Kalau suatu hari Ningru menikah dengan Arga, hak tanah itu akan sulit dikembalikan. Aku membeku. Karena itu, jangan biarkan pernikahan mereka terjadi sebelum dokumen asli kembali. Aku menatap ibu. Berarti ayah sebenarnya ingin pertunanganku batal. Ibu mengangguk. Iya. Lalu kenapa ayah tidak pernah mengatakan? Karena beliau takut kamu akan membenci keluarga kami. Aku tertawa kecil. Sekarang aku justru lebih terluka karena semua orang memilih berbohong. Keesokan harinya aku mendatangi Pak Jatmiko. Aku membawa salinan rekaman ayah. Pak. Dia menatapku. Kamu sudah tahu? Iya. Dokumen tanah itu masih ada? Pak Jatmiko terdiam. Pak. Masih. Di mana? Dia tidak menjawab. Aku mendekat. Bapak tahu dokumen itu hak keluarga saya? Iya. Kenapa Bapak tidak mengembalikannya? Pak Jatmiko menunduk. Karena dokumen itu sudah berpindah tangan. Aku mengerutkan dahi. Ke siapa? Pak Jatmiko menatapku. Surya. Aku membeku. Surya? Iya. Kenapa? Karena perusahaan kami terlilit utang lagi. Aku mengepalkan tangan. Jadi Bapak menjual dokumen keluarga saya? Tidak. Lalu apa? Bapak hanya menjadikannya jaminan. Aku menahan air mata. Tanah keluarga saya dijadikan jaminan untuk utang keluarga Bapak. Pak Jatmiko mengangguk. Aku merasa sangat kecewa. Dan pertunanganku dengan Arga? Seharusnya menjadi cara untuk menyelesaikan semuanya. Aku menatapnya. Kalau aku menikah dengan Arga, Surya akan menerima pembayaran dari aset keluarga. Berarti saya memang hanya alat. Pak Jatmiko tidak membantah. Aku berbalik. Aku tidak ingin menangis di hadapannya. Namun sebelum aku pergi, dia memanggilku. Ningrum. Aku berhenti. Ada satu hal yang belum kamu ketahui. Aku menoleh. Surya tidak hanya memegang dokumen tanahmu. Lalu, dia juga memegang dokumen yang bisa membuktikan bahwa ayahmu sebenarnya masih memiliki hak atas perusahaan keluarga Jatmiko. Aku terdiam. Berarti? Pak Jatmiko mengangguk. Kalau dokumen itu ditemukan, keluarga kami bisa kehilangan semuanya. Aku menatapnya. Di mana dokumen itu? Pak Jatmiko menjawab. Seharusnya ada di rumah ayahmu. Aku langsung teringat kamar ayah, kotak besi, rekaman, dan pintu rahasia.
Berarti mungkin masih ada sesuatu yang belum kutemukan. Malamnya aku kembali ke kamar ayah. Aku membuka semua laci. Di bagian paling bawah lemari, aku menemukan sebuah amplop. Namaku tertulis di sana. Aku membukanya. Ada satu foto lama. Foto ayah bersama Pak Jatmiko. Dan seorang laki-laki lain. Aku mengenali laki-laki itu. Surya. Di belakang foto tertulis. 3 orang yang mengetahui kebenaran. Jika salah satu dari mereka berkhianat, keluarga kita akan hancur. Aku membalik foto. Ada tanggal. 20 tahun lalu. Aku kemudian menemukan tulisan tambahan. Jangan percaya Surya. Aku menahan napas. Tiba-tiba ponselku berdering. Nomor tidak dikenal. Aku mengangkatnya. Halo? Suara laki-laki terdengar. Ningrum. Siapa? Aku Surya. Aku terdiam. Kenapa Bapak menelepon saya? Karena saya ingin menawarkan kesepakatan. Apa? Dokumen tanah itu bisa kembali kepadamu. Aku terkejut. Dengan syarat. Surya tertawa kecil. Batalkan semua tuntutan terhadap keluarga Jatmiko. Aku menggeleng meskipun dia tidak bisa melihat. Tidak. Pikirkan baik-baik. Saya tidak mau. Suara Surya berubah dingin. Kalau begitu, saya akan membuka rahasia tentang ayahmu. Aku membeku. Rahasia apa? Rahasia yang selama ini bahkan ibumu tidak berani ceritakan. Aku menggenggam ponsel erat. Bapak mengancam saya? Bukan. Peringatan. Lalu sambungan terputus. Aku masih berdiri terpaku. Beberapa detik kemudian, sebuah pesan masuk. Besok datang sendiri ke gudang lama keluarga Jatmiko. Kalau ingin tahu kenapa ayahmu rela mempertaruhkanmu. Aku membaca pesan itu berulang kali. Di bawahnya ada satu foto. Foto ayah. Bersama seorang perempuan yang tidak kukenal. Aku memperbesar foto tersebut. Lalu aku melihat wajah perempuan itu. Aku langsung menutup mulut. Karena perempuan itu, bukan ibu. Dan di belakang foto tertulis satu nama. Laras. Nama yang selama ini tidak pernah kudengar. Perempuan bernama Laras. Aku masih menatap foto itu. Wajah ayah terlihat begitu muda. Di sampingnya berdiri seorang perempuan bernama Laras. Mereka terlihat begitu dekat. Terlalu dekat untuk sekadar rekan bisnis. Aku membalik foto itu sekali lagi. Tidak ada keterangan lain. Hanya satu kalimat pendek. Laras tahu semuanya. Aku menggenggam foto itu. Siapa Laras sebenarnya? Pertanyaan itu tidak memberiku jawaban. Aku mencoba menghubungi ibu. Tidak diangkat. Aku menelepon lagi. Tetap tidak ada jawaban. Entah kenapa, sejak menemukan foto itu, aku mulai merasa ada bagian dari kehidupan ayah yang sengaja tidak pernah diceritakan kepadaku. Dan kalau Surya sampai menggunakan foto ini untuk mengancamku, berarti Laras pasti memiliki hubungan dengan rahasia besar keluarga kami. Pagi berikutnya aku pergi ke gudang lama keluarga Jatmiko. Aku tahu keputusan ini berisiko. Tapi aku tidak mau lagi hanya duduk dan menunggu kebohongan terbuka dengan sendirinya. Begitu sampai, tempat itu terlihat sudah lama tidak digunakan. Pintu kayunya setengah terbuka. Aku masuk perlahan. Pak Surya? Tidak ada jawaban. Aku melihat sekeliling. Ada beberapa kardus tua dan lemari besi. Tiba-tiba suara langkah kaki terdengar dari belakang. Aku menoleh. Surya berdiri di sana. Kamu datang? Iya. Sendirian? Aku mengangguk. Surya tersenyum. Bagus. Aku langsung berkata, Bapak bilang ingin menjelaskan tentang ayah saya. Benar. Jadi jelaskan. Surya mengambil sebuah kursi. Duduklah. Aku tetap berdiri. Saya tidak mau berlama-lama. Surya tersenyum. Kamu memang mirip ayahmu. Aku terdiam. Dalam hal apa? Tidak mudah percaya kepada orang lain. Aku menatapnya. Bapak mengenal ayah dengan baik. Lebih baik daripada yang kamu kira. Termasuk Laras. Senyum Surya langsung menghilang. Aku tahu aku berhasil menyentuh sesuatu. Dari mana kamu tahu nama itu? Ada fotonya? Siapa yang memberikannya? Bapak. Surya terdiam. Aku mengeluarkan foto tersebut. Kenapa ayah bersama Laras? Surya menghela napas. Karena Laras adalah bagian dari masa lalu ayahmu. Sebagai apa? Surya menatapku.
Sebagai seseorang yang pernah sangat penting dalam hidupnya, dadaku terasa sesak. Apakah Laras pernah menjadi pasangan ayah? Surya tidak menjawab. Aku semakin mendesak. Jawab. Tidak. Lalu? Dia adalah saksi. Saksi apa? Surya berdiri. Saksi bahwa ayahmu pernah melakukan kesalahan besar. Aku terdiam. Kesalahan apa? Surya berjalan menuju lemari besi. Dia mengambil sebuah map. Ini. Aku menerimanya. Di dalamnya ada beberapa surat. Salah satunya ditulis oleh ayah. Aku membaca perlahan. Laras, aku tidak bisa membiarkan Ningrum mengetahui semuanya. Aku langsung membeku. Namaku tertulis di sana. Aku membaca halaman berikutnya. Kalau rahasia ini terbongkar, bukan hanya keluargaku yang hancur. Keluarga Jatmiko juga akan kehilangan semuanya. Aku mengangkat wajah. Rahasia apa? Surya menatapku. Baca sampai akhir. Aku membalik halaman. Tulisan ayah semakin sulit dibaca. Aku tahu anak itu bukan milikku, tetapi aku bersedia melindunginya. Aku terdiam. Anak? Anak siapa? Aku membaca kalimat berikutnya. Karena kalau identitas ayah kandungnya terbongkar, Ningrum juga akan berada dalam bahaya. Aku langsung menutup surat. Anak siapa? Surya tidak menjawab. Bapak tahu? Iya. Siapa? Surya menatapku dalam-dalam. Laras. Aku mengerutkan dahi. Laras punya anak? Surya mengangguk. Dan anak itu memiliki hubungan langsung dengan keluargamu. Aku mulai merasa pusing. Siapa anak itu? Surya mendekat. Namanya? Tiba-tiba pintu gudang terbuka. Aku menoleh. Arga berdiri di sana. Wajahnya terlihat marah. Ningrum? Aku terkejut. Mas? Arga berjalan mendekat. Aku sudah bilang jangan datang ke sini. Aku menatapnya. Mas mengikuti aku? Aku tahu Surya menghubungimu. Kenapa Mas datang? Karena tempat ini berbahaya. Surya tersenyum. Bagus. Sekarang kalian berdua ada di sini. Arga menatap Surya. Jangan libatkan dia. Surya tertawa. Justru dia adalah alasan semuanya terjadi. Aku menatap Arga. Maksudnya? Arga terdiam. Mas tahu siapa Laras? Iya. Mas tahu tentang anak itu? Arga tidak menjawab. Aku mulai marah. Jawab. Arga akhirnya berkata, Laras adalah adik ibuku. Aku membeku. Adik Bu Ratih. Iya. Lalu anaknya? Arga menunduk. Aku melihat ketakutan di wajahnya. Mas, anak Laras sudah meninggal. Aku terdiam. Tapi sebelum meninggal, Arga menatapku. Dia meninggalkan sesuatu. Apa? Arga tidak sempat menjawab. Karena Surya tiba-tiba mengeluarkan sebuah dokumen dari map. Dia meletakkannya di meja. Kalau kamu ingin tahu kenapa ayahmu begitu takut. Aku melihat judul dokumen itu. Akta kelahiran. Nama ibu, Laras. Aku membaca nama ayah. Tanganku langsung gemetar. Nama itu membuat seluruh tubuhku terasa lemas. Karena nama ayah yang tercantum di sana adalah Pak Jatmiko. Aku menatap Arga. Berarti? Arga menutup mata. Aku belum sempat menyelesaikan kalimatku ketika Surya berkata, Laras bukan hanya adik Bu Ratih. Dia adalah alasan mengapa pernikahan orang tuamu dulu hampir batal. Aku membeku. Dan saat itulah aku sadar. Rahasia keluargaku ternyata jauh lebih dalam daripada sekadar tanah, perusahaan, atau pertunangan yang gagal. Aku baru tahu siapa sebenarnya Laras. Aku menatap akta kelahiran itu. Nama ibu, Laras. Nama ayah, Pak Jatmiko. Aku membaca berulang kali karena otakku seperti menolak mempercayainya. Jadi, Laras adalah adik Bu Ratih. Arga mengangguk. Dan anak Laras adalah anak ayah? Iya. Aku menatap Arga. Berarti anak itu? Arga menghela napas. Saudara tiriku. Aku terdiam. Selama ini aku mengira keluarga Arga hanya menyimpan masalah tentang perusahaan dan tanah. Ternyata mereka menyimpan hubungan darah yang jauh lebih rumit. Aku menatap Surya. Kalau anak itu sudah meninggal, kenapa akta ini masih penting? Surya tersenyum tipis. Karena anak itu ternyata tidak meninggal.
Aku langsung membeku. Apa? Arga menatap Surya dengan marah. Jangan. Sudah waktunya dia tahu. Aku merasa jantungku berdegup semakin cepat. Siapa anak itu? Surya tidak langsung menjawab. Ia justru mengeluarkan satu foto lama. Foto seorang bayi yang sedang digendong Laras. Di belakang foto tertulis, anak ini harus disembunyikan sampai Ningrum dewasa. Aku menatap tulisan itu. Kenapa ada namaku? Arga memejamkan mata. Karena ayahmu tahu keberadaan anak itu. Aku menggeleng. Masih belum menjawab pertanyaanku. Arga menatapku. Anak itu? Ia berhenti. Masih hidup. Aku mundur selangkah. Di mana? Arga menatap Surya. Surya menjawab. Selama ini dia hidup dengan nama lain. Aku mulai merasa takut. Siapa? Surya menyerahkan sebuah foto lain. Aku melihat wajah seorang perempuan dewasa. Awalnya aku tidak mengenalinya. Namun semakin lama aku melihatnya, semakin terasa familiar. Wajah itu, pernah kulihat. Aku membalik foto. Ada tulisan, Rani, anak Laras. Aku langsung menutup mulut. Rani, nama itu pernah kudengar. Aku mengenalnya. Dia adalah perempuan yang beberapa kali datang ke rumah Arga. Aku selalu mengira dia hanya pegawai keluarga. Ternyata, dia adalah anak Laras. Aku segera pulang. Begitu sampai rumah, aku mencari ibu. Ibu? Ibu keluar dari kamar. Ada apa? Aku menunjukkan foto Rani. Wajah ibu langsung pucat. Dari mana kamu mendapatkannya? Jadi ibu mengenalnya? Ibu tidak menjawab. Bu. Iya. Rani anak Laras. Ibu menangis. Iya. Aku merasa seluruh tubuhku lemas. Kenapa ibu tidak pernah bilang? Karena ayahmu meminta ibu merahasiakannya. Kenapa? Karena waktu itu ada orang yang ingin mengambil anak itu. Siapa? Ibu menatapku. Surya. Aku terdiam. Kenapa Surya mengejar Rani? Karena Rani memiliki hak atas sebagian aset. Aku mulai memahami semuanya. Jadi bukan hanya tanahku yang dia incar. Iya. Dia juga mengejar Rani. Ibu mengangguk. Tapi kenapa? Ibu duduk. Karena Rani adalah pewaris sah. Aku terdiam. Pewaris apa? Perusahaan milik keluarga Laras. Aku mengusap wajah. Berarti selama ini Surya mencoba mengambil dua hal. Ibu mengangguk. Tanah keluargamu. Dan hak Rani. Aku mulai menyadari sesuatu. Lalu Arga? Ibu menangis. Arga terjebak di tengah semuanya. Malam itu aku kembali menemui Rani. Aku ingin mendengar langsung darinya. Begitu pintu terbuka, Rani terkejut melihatku. Ningrum? Aku tahu semuanya. Wajahnya langsung berubah. Tentang apa? Laras. Rani menundukkan kepala. Aku tidak ingin membicarakannya. Tapi aku berhak tahu. Kenapa? Karena ternyata keluargaku ikut terseret. Rani terdiam. Kemudian ia mempersilakanku masuk. Aku memang anak Laras. Aku mengangguk. Kenapa kamu menggunakan nama lain? Untuk melindungiku. Dari Surya? Iya. Dan siapa yang melindungimu selama ini? Rani menatapku. Ayahmu. Aku membeku. Ayahku? Iya. Berarti ayah tahu kamu masih hidup. Iya. Aku mulai menangis. Kenapa ayah tidak pernah menceritakan? Rani menjawab pelan. Karena ada satu rahasia yang lebih besar. Aku menatapnya. Apa? Rani mengambil sebuah amplop. Ini surat dari Laras. Aku membukanya. Tulisan tangan seorang perempuan. Untuk Ningrum. Aku membaca baris pertama. Kalau suatu hari surat ini sampai kepadamu, berarti aku sudah tidak bisa lagi menyembunyikan siapa sebenarnya ayah Rani. Aku menahan napas. Lalu membaca kalimat berikutnya. Ayah Rani bukan Pak Jatmiko. Aku membeku. Rani menatapku. Aku melanjutkan membaca. Pak Jatmiko hanya namanya yang dicantumkan dalam akta untuk melindungi identitas ayah sebenarnya. Aku menutup mulut. Lalu siapa? Rani menangis. Aku tidak tahu. Aku menatap surat itu lagi. Di bagian paling bawah terdapat satu kalimat yang membuat tubuhku kaku. Orang itu adalah seseorang yang sangat dekat dengan Ningrum.
Aku mengangkat wajah. Siapa? Rani menggeleng. Laras tidak pernah menuliskan namanya. Tiba-tiba ponselku berdering. Nomor tidak dikenal. Aku mengangkatnya. Halo? Tidak ada jawaban. Kemudian suara laki-laki terdengar. Ningrum, kalau kamu ingin tahu siapa ayah Rani, jangan percaya kepada Arga. Aku langsung menatap Rani. Sambungan terputus. Beberapa detik kemudian sebuah pesan masuk. Datang ke rumah sakit lama sebelum pukul 12 malam. Bawa surat Laras. Jangan beritahu siapapun. Aku melihat jam. Pukul 11:30. Aku hanya punya waktu 30 menit. Dan untuk pertama kalinya, aku sadar bahwa rahasia ini bukan lagi sekadar tentang keluarga. Ada seseorang yang masih hidup, mengetahui seluruh kebenaran, dan sedang berusaha menghubungiku. Aku berdiri. Rani menatapku. Mau kemana? Aku harus mencari tahu siapa ayahmu. Rani menggenggam tanganku. Ningrum, jangan pergi sendirian. Aku menggeleng. Kalau aku tidak pergi malam ini? Aku menatap surat Laras. Mungkin kita tidak akan pernah tahu siapa yang sebenarnya menghancurkan keluarga kita. Aku melangkah keluar. Namun ketika sampai di halaman, aku melihat sebuah mobil berhenti di ujung jalan. Lampunya menyala. Seseorang duduk di dalamnya. Dan ketika pintu mobil terbuka, aku melihat Arga turun dengan wajah penuh ketakutan. Dia berteriak, Ningrum, jangan pergi ke rumah sakit itu. Aku berhenti. Kenapa? Arga menatapku. Karena orang yang menghubungimu. Ia menarik napas. Adalah orang yang selama ini kami kira sudah meninggal. Orang yang dikira sudah meninggal ternyata masih hidup. Aku menatap Arga. Siapa? Arga berjalan mendekat. Orang yang menghubungimu. Namanya siapa? Dia terdiam. Jawab, Mas. Arga menghela napas. Namanya Rendra. Aku mengerutkan dahi. Siapa Rendra? Arga menatap Rani. Dia orang yang selama ini menjaga Rani dari jauh. Rani langsung pucat. Rendra? Arga mengangguk. Dia pernah bekerja untuk ayah Ningrum. Aku membeku. Bekerja untuk ayah? Iya. Aku kembali melihat ponsel. Kalau dia masih hidup, kenapa selama ini semua orang bilang dia sudah meninggal? Arga menjawab pelan. Karena kami memang dibuat percaya begitu. Siapa yang membuat? Arga tidak menjawab. Aku mulai kehilangan kesabaran. Mas, aku sudah terlalu banyak mendengar setengah kebenaran. Aku ingin semuanya. Arga menatapku. Rendra mengetahui siapa ayah biologis Rani. Aku menahan napas. Dan dia tahu kenapa ayahmu melindungi Rani. Lalu kenapa dia baru menghubungiku sekarang? Karena selama ini dia bersembunyi. Dari siapa? Surya. Aku terdiam. Aku akhirnya tidak pergi ke rumah sakit sendirian. Arga ikut. Rani juga memaksa ikut. Kami tiba beberapa menit sebelum tengah malam. Rumah sakit lama itu sudah tidak digunakan. Bangunannya terlihat sepi. Aku menggenggam surat Laras. Rendra. Tidak ada jawaban. Kami berjalan masuk. Tiba-tiba terdengar suara dari ujung lorong. Jangan maju. Aku berhenti. Seorang pria keluar dari ruangan gelap. Wajahnya terlihat jauh lebih tua daripada foto yang pernah kulihat. Rendra? Dia mengangguk. Aku menatapnya. Kenapa Anda menghubungi saya? Rendra melihat surat di tanganku. Karena Laras akhirnya tidak bisa menyimpan rahasia itu lagi. Laras sudah meninggal? Rendra menunduk. Iya. Aku menahan air mata. Siapa ayah Rani? Rendra menatap Rani. Anak itu sudah terlalu lama hidup tanpa mengetahui kebenaran. Rani menangis. Pak, saya berhak tahu. Rendra mengangguk. Iya. Dia mengambil sebuah amplop. Ini surat terakhir Laras. Aku menerimanya. Tanganku gemetar. Kenapa surat ini baru diberikan sekarang? Karena ada pesan dari ayahmu. Aku langsung terdiam. Apa pesan ayah? Kalau sesuatu terjadi kepadanya, surat ini hanya boleh diberikan ketika kamu sudah dewasa dan pertunanganmu dengan Arga batal. Aku memejamkan mata. Sekali lagi ayah sudah memperkirakan semuanya. Aku membuka surat. Tulisan Laras terlihat jelas. Ningrum, aku tidak pernah ingin keluargamu menjadi korban. Aku membaca lebih lanjut. Aku pernah membuat kesalahan besar.
Aku mempercayai orang yang salah. Rendra berdiri diam. Aku terus membaca. Rani bukan anak Pak Jatmiko. Aku menatap Rani. Air matanya mengalir. Lalu aku membaca kalimat berikutnya. Ayah kandung Rani adalah... Tulisan itu terputus. Aku mengangkat wajah. Kenapa namanya tidak ada? Rendra menggeleng. Karena Laras tidak berani menuliskannya. Kenapa? Karena orang itu masih hidup. Aku menatap Rendra. Siapa? Dia menatapku lama. Kemudian berkata, orang itu adalah seseorang yang sangat dekat dengan ayahmu. Aku langsung teringat banyak orang. Pak Jatmiko, Surya, bahkan ibu. Namun Rendra mengatakan sesuatu yang membuat pikiranku berhenti. Dia juga pernah menjadi orang yang paling dipercaya keluargamu. Tiba-tiba terdengar suara kendaraan dari luar. Rendra langsung panik. Dia datang. Siapa? Surya. Arga berdiri. Kita harus pergi. Rendra menggeleng. Tidak ada waktu. Aku menggenggam surat itu. Kalau Surya datang, kita hadapi. Rendra menatapku. Kamu belum mengerti. Apa? Surya tidak datang untuk mengambil dokumen. Aku terdiam. Lalu untuk apa? Rendra menatap Rani. Dia datang untuk membawa Rani. Rani langsung mundur. Kenapa? Karena Surya baru mengetahui bahwa Rani masih hidup. Aku menatap Rendra. Kalau begitu kita harus melindunginya. Rendra mengangguk. Namun tiba-tiba suara langkah kaki terdengar dari lorong. Seseorang masuk. Bukan Surya. Aku membeku. Orang itu berdiri beberapa meter di depan kami. Wajahnya ku kenal. Sangat ku kenal. Aku bahkan pernah memeluknya ketika aku masih kecil. Aku tidak mampu berkata-kata. Rani juga membeku. Arga menatapku dengan wajah pucat. Orang itu berjalan mendekat. Lalu berkata, Ningrum, sudah waktunya kamu mengetahui semuanya. Air mataku langsung jatuh. Karena orang yang berdiri di depan kami adalah Pak Wiryo, kakak kandung ayahku. Orang yang selama ini diakini sudah meninggal 15 tahun lalu. Aku mundur beberapa langkah. Paman? Dia mengangguk. Aku tidak pernah meninggal. Aku menangis. Kenapa? Karena ayahmu memintaku menghilang. Untuk apa? Paman menatap Rani. Untuk melindungi anak itu. Aku menoleh kepada Rani. Dari siapa? Paman menjawab pelan. Dari ayah kandungnya sendiri. Aku membeku. Siapa? Paman menatapku. Dan sebelum dia sempat menjawab, suara Surya terdengar dari belakang. Jangan katakan, Wiryo. Kami semua menoleh. Surya berdiri di pintu. Wajahnya kali ini tidak lagi tenang. Dia terlihat ketakutan. Paman justru tersenyum. Sudah terlambat. Aku menatap mereka bergantian. Siapa ayah Rani? Paman menarik napas. Lalu menunjuk seseorang yang berdiri tepat di belakang Surya. Aku menoleh. Dan tubuhku langsung terasa lemas. Karena orang itu adalah Pak Jatmiko. Ayah Arga. Paman berkata. Dia ayah biologis Rani. Aku membeku. Namun sebelum aku sempat mencerna semuanya, Pak Jatmiko justru berkata, itu tidak benar. Lalu dia mengeluarkan sebuah dokumen. Kalau kalian ingin tahu kebenaran, ia mengangkat dokumen tersebut. Baca hasil tes DNA ini. Aku mengambilnya. Mataku langsung tertuju pada nama yang tercantum. Dan hasilnya membuat seluruh rahasia yang selama ini kami percaya kembali berantakan. Karena hasil tes itu menyatakan, Pak Jatmiko bukan ayah Rani. Aku menatap Paman. Paman hanya berkata, karena orang yang sebenarnya adalah orang yang tidak pernah kalian curigai. Hasil tes DNA itu membuatku tidak bisa berkata-kata. Aku masih memegang hasil tes DNA itu. Tanganku gemetar. Aku membaca nama-nama yang tercantum di sana berulang kali. Pak Jatmiko bukan ayah biologis Rani. Aku mengangkat wajah. Kalau bukan Pak Jatmiko, lalu siapa? Tidak ada yang menjawab. Surya terlihat gelisah. Paman Wiryo justru menatapku dengan tenang. Sekarang kamu sudah cukup dewasa untuk mengetahui semuanya. Aku menelan ludah. Siapa ayah Rani? Paman menunjuk sebuah nama di bagian bawah dokumen. Aku membacanya. Lalu tubuhku terasa lemas. Nama itu adalah Pak Hadi. Aku langsung terdiam. Pak Hadi adalah sahabat dekat ayahku.
Orang yang selama ini selalu membantu keluargaku. Orang yang bahkan datang ketika ayah meninggal. Tidak mungkin. Rani menangis. Pak Hadi? Paman mengangguk. Dia ayah biologismu. Rani menutup wajah. Kenapa selama ini saya tidak pernah tahu? Paman menarik napas. Karena Laras takut. Takut kepada siapa? Takut kepada Surya. Aku menatap Surya. Kenapa? Surya tidak menjawab. Paman melanjutkan. Pak Hadi pernah mengetahui bahwa Surya ingin mengambil aset keluarga Laras. Dia mencoba menghentikannya. Karena itu, Surya mengancam Laras. Aku mulai memahami. Jadi ayah saya membantu Laras? Iya. Dan Rani? Disembunyikan agar Surya tidak bisa menemukan pewaris sebenarnya. Aku menatap Rani. Ternyata selama ini dia hidup tanpa mengetahui siapa ayahnya. Aku mendekatinya. Maaf. Rani menangis. Kenapa kamu minta maaf? Karena keluargaku juga ikut menyimpan rahasia ini. Rani menggeleng. Kamu tidak salah. Tiba-tiba Surya tertawa kecil. Kalian benar-benar percaya semua cerita itu? Aku menatapnya. Apa maksud Bapak? Surya menggeleng. Tes DNA itu memang benar. Lalu? Pak Hadi memang ayah biologis Rani. Aku terdiam. Tapi kalian masih belum tahu alasan sebenarnya. Paman menatap Surya tajam. Cukup. Tidak. Surya tersenyum. Sudah waktunya mereka tahu. Ia menatapku. Ayahmu bukan orang baik seperti yang kamu kira. Dadaku terasa sesak. Jangan bicara sembarangan tentang ayah. Kenapa? Karena saya mengenal ayah. Surya tertawa. Kamu hanya mengenal ayahmu sebagai seorang ayah. Bukan sebagai seorang pengusaha. Aku terdiam. Surya melanjutkan. 20 tahun lalu, ayahmu dan Pak Hadi mendirikan sebuah perusahaan. Lalu, perusahaan itu sebenarnya bukan milik ayahmu. Aku mengerutkan dahi. Lalu milik siapa? Surya menunjuk Rani. Sebagian besar asetnya adalah hak Laras dan anaknya. Rani menangis. Jadi selama ini? Iya. Warisanmu jauh lebih besar daripada yang kamu kira. Aku menatap Rani. Surya tersenyum. Dan itu sebabnya banyak orang ingin kamu tetap tidak mengetahui identitasmu. Aku mulai melihat hubungan semua kejadian. Tanah keluargaku. Perusahaan keluarga Arga. Rani. Laras. Pak Hadi. Surya. Semuanya ternyata saling terhubung. Namun masih ada satu hal yang tidak masuk akal. Aku menatap Paman. Kalau semua ini tentang Rani, kenapa aku harus menikah dengan Arga? Paman terdiam. Aku menatap Arga. Mas tahu? Arga mengangguk. Sebagian. Jelaskan. Arga menarik napas. Ayahku mendapat tekanan dari Surya. Dia meminta aku menikahimu karena Surya ingin menggunakan pernikahan itu untuk mengikat hak tanahmu. Aku mengangguk. Lalu Rani? Rani adalah kunci untuk mengambil kembali aset Laras. Aku terdiam. Jadi dua keluarga dijadikan alat. Iya. Aku menatap Arga. Dan Mas membatalkan pertunangan? Arga menunduk. Aku mulai mengetahui rencana itu. Karena itu aku membatalkannya. Aku mengerutkan dahi. Kenapa tidak mengatakan kepadaku? Aku takut kamu tidak percaya. Aku tertawa getir. Mas benar. Kalau Mas jujur sejak awal, mungkin aku tidak akan percaya. Tapi setidaknya aku tidak akan merasa dipermalukan. Arga menangis. Aku tahu. Aku pikir semuanya mulai jelas. Ternyata belum. Paman Wiryo mengeluarkan sebuah amplop. Ini bagian terakhir. Aku mengambilnya. Surat siapa? Pak Hadi. Aku membuka surat tersebut. Isinya hanya beberapa baris. Jika Rani sudah ditemukan, berarti Surya telah gagal. Aku membaca lagi. Namun jangan serahkan dokumen perusahaan kepada siapapun. Aku mengerutkan dahi. Kenapa? Ada satu kalimat berikutnya. Karena orang yang selama ini bekerja untuk Surya masih berada di antara kalian. Aku langsung melihat semua orang. Surya, Paman, Arga, Rani, Damar tidak ada di sana. Aku teringat Damar. Orang yang selama ini membantuku. Orang yang mengaku berada di pihakku. Aku langsung mengambil ponsel. Aku menelepon Damar.
Tidak diangkat. Aku mencoba lagi. Tetap tidak ada jawaban. Lalu sebuah pesan masuk. Jangan percaya siapapun di rumah itu. Aku membaca nama pengirimnya. Damar. Aku langsung bingung. Kalau Damar mengirim pesan itu, berarti siapa sebenarnya yang masih bekerja untuk Surya? Aku menatap Paman. Siapa orangnya? Paman menggeleng. Aku tidak tahu. Surya justru tersenyum. Kamu akan segera tahu. Aku menatapnya. Kenapa? Karena orang itu sekarang sedang membawa dokumen terakhir. Dokumen apa? Surya menjawab. Sertifikat asli tanah keluargamu. Aku membeku. Siapa yang membawanya? Surya tidak menjawab. Ia hanya menatap seseorang di ruangan itu. Aku mengikuti arah pandangannya. Dan aku langsung merasa darahku berhenti mengalir. Karena orang yang berdiri paling dekat dengan pintu adalah ibuku. Tangannya memegang sebuah map. Aku menatapnya. Bu. Ibu menangis. Aku bisa menjelaskan. Aku menggeleng. Jangan bilang ibu terpaksa lagi. Ibu menunduk. Aku mendekat. Bu, selama ini sebenarnya ibu bekerja untuk siapa? Ibu menangis semakin keras. Lalu perlahan membuka map itu. Di dalamnya ada sertifikat asli tanah keluargaku. Namun ada satu dokumen lain di bawahnya. Aku mengambilnya. Itu adalah surat transfer kepemilikan. Nama pemilik baru tertulis jelas. Aku membacanya. Dan untuk kedua kalinya malam itu, aku merasa seperti kehilangan pijakan. Karena pemilik baru tanah itu bukan Surya. Bukan keluarga Arga. Bukan Rani. Melainkan, namaku sendiri. Aku menatap ibu. Kalau tanah ini sudah atas namaku? Ibu menjawab sambil menangis. Karena ayahmu memang sudah memindahkannya kepadamu sebelum beliau meninggal. Aku terdiam. Lalu kenapa semua orang masih memperebutkannya? Ibu menatapku. Karena mereka tidak tahu satu hal. Apa? Ibu menggenggam tanganku. Tanah itu bukan satu-satunya warisan yang ayah tinggalkan untukmu. Aku membeku. Masih ada warisan lain? Ibu mengangguk. Dan warisan itulah yang sebenarnya dicari Surya selama 20 tahun. Aku menatap Surya. Untuk pertama kalinya, wajahnya terlihat benar. Warisan rahasia yang membuat Surya panik. Aku menatap Surya. Untuk pertama kalinya sejak mengenalnya, aku melihat ketakutan di wajahnya. Warisan apa yang sebenarnya ayah tinggalkan untukku? Tidak ada yang menjawab. Ibu menangis. Arga hanya menundukkan kepala. Paman Wiryo terlihat ragu. Sedangkan Surya langsung berkata, tidak ada warisan apapun. Aku menatapnya. Kalau memang tidak ada, kenapa Bapak panik? Surya terdiam. Aku melangkah mendekat. Selama bertahun-tahun Bapak mengejar tanah keluargaku. Bapak mengancam keluargaku. Bapak bahkan menggunakan pertunanganku untuk mendapatkan sesuatu yang bukan hak Bapak. Aku menggenggam sertifikat tanah itu. Tapi ternyata tanah ini sudah sah menjadi milikku. Jadi apa sebenarnya yang Bapak cari? Surya mengepalkan tangannya. Jangan ikut campur urusan yang tidak kamu pahami. Aku tersenyum pahit. Justru karena ini menyangkut hidup saya akan mencari tahu semuanya. Ibu akhirnya membuka suara. Warisan itu bukan uang. Aku menoleh. Lalu apa? Ibu mengeluarkan sebuah kunci kecil dari tasnya. Kunci ini diberikan ayahmu kepada ibu. Aku mengambilnya. Untuk apa? Untuk membuka brankas yang ada di kantor lama ayahmu. Aku terdiam. Di sana ada sesuatu yang sangat penting. Apa? Ibu menangis. Bukti bahwa ayahmu adalah pemegang saham utama perusahaan yang selama ini dikuasai keluarga Jatmiko. Aku membeku. Jadi perusahaan keluarga Arga? Sebagian sebenarnya milik ayahmu. Dan setelah ayah meninggal, seharusnya menjadi milikmu. Aku mulai memahami. Jadi selama ini Surya tidak mengejar tanah. Dia mengejar kendali atas perusahaan. Tanah hanyalah salah satu bagian dari rencana. Arga menatapku. Ningrum, sekarang aku mengerti kenapa ayah dulu memaksaku menikahimu. Aku menoleh. Kenapa? Karena kalau kamu menjadi bagian dari keluarga kami, mereka bisa mengendalikan keputusanmu. Aku tersenyum pahit. Jadi aku memang hanya alat. Awalnya mungkin begitu. Aku menatapnya. Awalnya? Arga menarik napas. Tapi perasaanku kepadamu berubah.
Aku menggeleng. Perasaan tidak menghapus kebohongan. Aku tahu. Mas mempermalukanku di depan semua orang. Aku menyesal. Penyesalan tidak bisa mengembalikan harga diriku malam itu. Arga menunduk. Aku tidak akan memaksamu memaafkanku. Aku terdiam. Setidaknya kali ini dia tidak membela diri. Paman Wiryo kemudian mengambil satu dokumen. Ini surat dari ayahmu. Aku membukanya. Tulisan tangan ayah membuat dadaku terasa sesak. Ningrum, jika kamu sudah menemukan surat ini, jangan serahkan perusahaan kepada siapapun. Aku melanjutkan. Termasuk kepada orang yang mengaku paling menyayangimu. Aku langsung menatap ibu. Ibu menangis. Kenapa ayah menulis seperti itu? Karena beliau tahu ada pengkhianatan dari dalam keluarga. Siapa? Ibu tidak menjawab. Aku melihat semua orang. Kemudian aku membaca baris terakhir. Orang itu adalah seseorang yang akan selalu berada di dekatmu. Aku terdiam. Seseorang yang selalu berada di dekatku? Aku mulai mencurigai semua orang. Namun tiba-tiba ponselku berbunyi. Pesan masuk. Nomor tidak dikenal. Jangan percaya kepada ibumu. Aku menatap ibu. Pesan kedua masuk. Dia bukan orang yang menyerahkan sertifikat itu kepada Jatmiko. Aku mengerutkan dahi. Lalu pesan ketiga. Dia hanya menanggung kesalahan orang lain. Aku langsung membeku. Berarti cerita ibu mungkin tidak sepenuhnya benar. Aku menatapnya. Bu. Ibu menatapku dengan mata sembab. Apa? Dulu ibu bilang ibu yang menyerahkan dokumen tanah kepada Pak Jatmiko. Ibu mengangguk. Iya. Benarkah? Ibu terdiam. Jawab, Bu. Air mata ibu kembali mengalir. Tidak. Aku terkejut. Tidak. Ibu menggeleng. Ibu hanya mengaku karena ayahmu memintanya. Aku semakin bingung. Kenapa? Karena orang yang sebenarnya menyerahkan dokumen itu? Ibu berhenti. Aku menahan napas. Siapa? Ibu menatap seseorang di ruangan. Aku mengikuti arah pandangannya. Paman Wiryo. Aku membeku. Paman? Paman menundukkan kepala. Iya. Aku tidak mampu berkata-kata. Paman yang menyerahkan dokumen tanah. Benar. Kenapa? Paman menarik napas panjang. Karena waktu itu aku dipaksa. Aku menggeleng. Dipaksa siapa? Paman menatap Surya. Dia. Surya langsung membentak. Jangan menyeret saya. Paman justru tersenyum pahit. Kamu sudah terlambat. Aku menatap Surya. Bapak mengancam Paman? 20 tahun lalu. Dengan apa? Paman menjawab. Dengan keselamatan anaknya. Aku terdiam. Paman punya anak? Iya. Di mana? Paman menangis. Anakku meninggal setelah aku menolak permintaan Surya. Ruangan langsung sunyi. Aku menutup mulut. Jadi selama ini semua orang bukan hanya terlibat karena uang. Mereka juga hidup dalam ketakutan. Aku kemudian menatap Surya. Bapak melakukan semua ini selama 20 tahun. Surya tidak menjawab. Karena perusahaan? Diam. Karena tanah? Diam. Atau karena warisan ayah? Surya akhirnya menatapku. Kamu tidak akan pernah mendapatkan warisan itu. Aku tersenyum. Kenapa? Karena warisan itu sudah hilang. Aku mengerutkan dahi. Tidak mungkin. Sudah dihancurkan. Siapa yang menghancurkannya? Surya tersenyum. Orang yang paling kamu percaya. Aku kembali terdiam. Kalimat itu terasa familiar. Aku menatap ibu. Bukan. Ibu baru saja mengatakan kebenaran. Aku menatap Arga. Dia mungkin menyimpan rahasia, tetapi tidak memiliki akses ke dokumen ayahku. Paman, dia selama ini bersembunyi. Lalu siapa? Tiba-tiba aku teringat satu orang. Damar. Aku langsung mengambil ponsel. Nomornya masih tidak bisa dihubungi. Kemudian aku melihat pesan terakhirnya. Jangan percaya siapapun di rumah itu. Aku baru menyadari sesuatu. Damar tidak mengatakan siapa yang harus kupercaya. Dia hanya mengatakan siapa yang jangan dipercaya. Aku membuka galeri ponsel. Aku mencari foto terakhir yang kami ambil bersama. Di latar belakang foto itu ada sebuah dokumen di atas meja. Aku memperbesar gambar tersebut. Mataku langsung tertuju pada sebuah nama. Damar.
Tapi bukan sebagai saksi, melainkan sebagai pemegang kuasa sementara atas perusahaan ayahku. Aku membeku. Tidak. Berarti selama ini Damar bukan hanya orang yang membantuku. Dia memiliki akses langsung terhadap warisan ayah. Dan mungkin, dialah orang yang sebenarnya dicari Surya. Namun sebelum aku sempat berkata apa-apa, pintu rumah terbuka. Damar berdiri di sana. Wajahnya pucat. Di tangannya ada sebuah koper hitam. Dia menatapku. Ningrum? Aku mundur selangkah. Mas Damar? Damar melihat semua orang. Kemudian berkata pelan. Aku datang untuk. Orang yang paling kupercaya ternyata menyembunyikan kebenaran. Aku menatap Damar. Orang yang selama ini kuanggap tidak mungkin menyakitiku. Damar mengangguk. Siapa? Dia tidak langsung menjawab. Aku mulai gelisah. Mas Damar, jangan buat aku menebak-nebak lagi. Damar meletakkan koper hitam di atas meja. Buka. Aku mendekat. Tanganku masih gemetar. Di dalam koper itu ada beberapa map, sebuah flash disk, dan satu kotak kecil. Aku mengambil kotak tersebut. Di atasnya tertulis nama ayahku. Aku membukanya. Ada sebuah cincin lama. Aku mengenalinya. Itu cincin yang dulu selalu dipakai ayah. Aku menatap Damar. Kenapa cincin ini ada padamu? Karena ayahmu memberikannya kepadaku malam sebelum beliau meninggal. Untuk apa? Sebagai tanda bahwa aku harus menjaga rahasia ini sampai waktunya tiba. Aku menelan ludah. Rahasia apa? Damar mengambil flash disk. Semua jawabannya ada di sini. Aku menyalakan laptop. Sebuah rekaman muncul. Wajah ayah terlihat di layar. Aku langsung menahan tangis. Ningrum? Suara ayah terdengar pelan. Kalau kamu melihat rekaman ini, berarti aku sudah tidak ada. Aku mengusap air mata. Ayah tahu kamu akan marah karena selama ini banyak hal disembunyikan. Namun ayah melakukan semuanya bukan untuk menyakitimu. Rekaman berhenti sebentar. Kemudian ayah melanjutkan. 20 tahun lalu, ayah membuat kesalahan. Aku menatap layar. Kesalahan itu menyebabkan keluarga kita terikat dengan keluarga Jatmiko. Namun ada satu orang yang sejak awal berusaha mengambil keuntungan dari keadaan itu. Aku menahan napas. Namanya Surya. Surya langsung terlihat tegang. Ayah melanjutkan. Surya tidak hanya ingin tanah. Dia ingin perusahaan. Dan untuk mendapatkan perusahaan, dia membutuhkan tanda tangan pewaris. Aku membeku. Pewaris? Ayah melanjutkan. Karena itu, ayah memindahkan sebagian besar aset kepada Ningrum. Aku menatap dokumen di meja. Namun ayah tahu mereka akan mencoba menggunakan pernikahan Ningrum dengan Arga. Aku langsung menoleh kepada Arga. Wajahnya tertunduk. Jika Ningrum menikah dengan Arga sebelum semuanya terbongkar, hak tersebut bisa diperebutkan. Aku memejamkan mata. Jadi semua yang terjadi memang sudah diprediksi ayah. Rekaman berlanjut. Namun ada satu hal yang paling penting. Ayah menatap kamera. Orang yang membantu Surya bukan Damar. Aku langsung melihat Damar. Bukan dia, bukan pula Pak Jatmiko. Aku menatap semua orang. Orang itu? Ayah berhenti cukup lama. Adalah seseorang yang selama ini berada sangat dekat dengan keluarga kita. Aku menahan napas. Dia memiliki akses terhadap semua dokumen. Dia tahu semua rahasia. Dan dia tahu kelemahanmu. Aku menatap ibu. Kemudian Arga. Lalu paman. Tidak ada yang berani berbicara. Ayah akhirnya menyebut satu nama. Raras. Aku membeku. Raras? Adik Arga? Aku menatap Arga. Dia terlihat terkejut. Tidak mungkin. Namun rekaman terus berjalan. Ayah tidak ingin menuduhnya tanpa bukti. Tapi kalau kamu melihat rekaman ini, berarti bukti itu sudah ada. Damar kemudian membuka salah satu map. Di dalamnya ada salinan transaksi. Nama Raras muncul berkali-kali. Tanggalnya berbeda-beda. Jumlahnya juga berbeda. Aku menatap Damar. Jadi Raras menerima uang dari Surya? Iya. Aku menutup mulut. Kenapa? Damar menjawab. Karena Raras terlilit utang. Tapi dia bukan orang yang memulai semua ini. Lalu siapa? Damar mengambil dokumen terakhir. Raras hanya menjalankan perintah seseorang. Aku membaca dokumen itu. Ada sebuah rekening utama.
Pemilik rekeningnya membuatku terdiam. Bu Ratih. Aku menatap Arga. Mas? Arga langsung pucat. Ibu? Aku menggeleng. Jadi ibumu yang menerima uang? Arga menatap Bu Ratih. Ibu? Bu Ratih menangis. Aku bisa menjelaskan. Aku menatapnya. Silakan. Bu Ratih tidak mampu berkata-kata. Aku semakin yakin. Ternyata semua ini memang dimulai dari ibu. Bu Ratih menggeleng. Tidak. Lalu siapa? Dia menatapku. Aku memang menerima uang. Tapi bukan untuk diriku. Untuk siapa? Bu Ratih menangis. Untuk melindungi Arga. Aku terdiam. Dari siapa? Dari Surya. Aku mengerutkan dahi. Kalau ibu ingin melindungi Arga, kenapa ibu menghancurkan pertunanganku? Karena Surya mengancam akan membuat Arga masuk penjara. Aku membeku. Penjara? Bu Ratih mengangguk. Dia memiliki bukti palsu bahwa Arga melakukan penggelapan. Arga langsung menatap ibunya. Ibu tidak pernah bilang. Aku takut. Aku menarik napas. Jadi ternyata Bu Ratih juga berada dalam tekanan. Namun tetap saja, dia telah memilih mengorbankanku. Tiba-tiba Damar menerima telepon. Dia mendengarkan beberapa detik. Wajahnya berubah. Ada masalah? Apa? Raras menghilang. Aku terdiam. Sejak kapan? Sejak 1 jam lalu. Dia membawa apa? Damar melihatku. Salinan semua dokumen perusahaan. Aku langsung berdiri. Kalau begitu dia pergi menemui Surya. Damar menggeleng. Tidak. Kenapa? Karena Surya juga sedang mencari Raras. Aku membeku. Kalau bukan Surya? Damar menatap layar ponselnya. Raras mengirim 1 pesan sebelum menghilang. Apa isinya? Damar menyerahkan ponselnya. Aku membaca pesan itu. Aku tahu siapa yang sebenarnya mengatur semua ini. Kalau aku ditemukan, jangan percaya siapapun. Termasuk orang yang selama ini kalian kira korban. Aku terdiam. Orang yang dikira korban. Damar mengangguk. Dan ada 1 nama yang dia sebut. Siapa? Damar menatapku. Laras. Aku mengerutkan dahi. Laras sudah meninggal. Damar menggeleng. Belum tentu. Aku langsung teringat semua yang telah kami temukan. Surat, foto, Rani, Rendra, Paman. Semua mengarah pada satu hal. Mungkin kematian Laras selama ini hanya cerita yang dibuat untuk menutupi keberadaannya. Aku menatap Arga. Mas tahu? Arga menggeleng. Tidak. Tiba-tiba ponselku berbunyi. Pesan masuk dari nomor tidak dikenal. Hanya 1 kalimat. Kalau ingin bertemu Laras, datanglah ke rumah lama ayahmu. Datang sendiri. Aku membeku. Di bawah pesan itu ada foto. Foto seorang perempuan tua sedang duduk di sebuah ruangan. Aku memperbesar gambar tersebut. Wajahnya memang sudah jauh lebih tua. Namun aku mengenal mata itu. Aku pernah melihatnya dalam foto lama bersama ayah. Aku menatap Damar. Ini? Damar mengangguk perlahan. Laras. Aku menggenggam ponsel. Ternyata perempuan yang selama ini dianggap sudah tidak ada. Mungkin masih hidup. Dan kalau dia benar-benar hidup, hanya dia yang bisa menjelaskan siapa sebenarnya ayah Rani, apa hubungan ayah dengan keluarga Arga, dan siapa yang selama ini mengendalikan semuanya. Aku berdiri. Aku akan pergi. Arga langsung menahan lenganku. Laras akhirnya muncul, tapi pengakuannya membuatku terdiam. Aku sampai di rumah lama ayah menjelang malam. Rumah itu sudah bertahun-tahun kosong. Cat dindingnya mulai mengelupas, halaman dipenuhi rumput liar, dan jendela-jendelanya tertutup rapat. Aku berdiri di depan pintu sambil menggenggam ponsel. Pesan terakhir tadi masih terbuka. Masuklah sendiri. Aku menarik napas panjang. Kalau memang Laras ada di sini, aku harus tahu semuanya. Aku membuka pintu. Ruangan di dalam gelap. Aku menyalakan lampu. Tidak ada siapa-siapa. Laras? Hening. Aku berjalan menuju ruang tengah. Tiba-tiba terdengar suara perempuan dari belakang. Jangan takut. Aku langsung berbalik. Seorang perempuan tua berdiri di ambang pintu. Rambutnya sudah memutih. Wajahnya terlihat lelah. Namun matanya, aku mengenalinya. Laras? Perempuan itu mengangguk. Iya?
Aku tidak mampu berkata-kata. Kenapa selama ini semua orang bilang kamu sudah meninggal? Laras tersenyum sedih. Karena itu satu-satunya cara agar anakku tetap hidup. Rani? Iya? Aku mendekat. Kenapa kamu meninggalkan Rani? Air mata Laras langsung jatuh. Aku tidak pernah meninggalkannya. Lalu? Aku dipaksa pergi. Siapa? Laras menatapku. Surya. Aku menghela napas. Kenapa Surya begitu takut kepada Rani? Karena Rani adalah pewaris. Pewaris perusahaan? Laras menggeleng. Bukan hanya itu. Aku terdiam. Lalu apa? Laras duduk perlahan. Ada sebuah rekening dan aset yang ayahmu sembunyikan. Aku menatapnya. Kenapa ayah? Karena hanya dia yang tahu lokasi sebenarnya. Aku mengerutkan dahi. Surya mencari aset itu? Iya. Dan kenapa ayah melibatkan Arga? Laras terdiam cukup lama. Kemudian menjawab. Karena Arga adalah satu-satunya orang yang bisa mendekati keluarga Surya tanpa dicurigai. Aku terdiam. Jadi pertunanganku? Bukan sekadar pertunangan. Aku menahan napas. Lalu apa? Laras menatapku dalam-dalam. Rencana untuk melindungimu. Aku menggeleng. Kalau begitu kenapa Arga mempermalukanku? Karena dia mengetahui bahwa rencana itu sudah bocor. Siapa yang membocorkannya? Laras menatapku. Orang yang paling dekat denganmu. Aku kembali teringat pesan Laras. Jangan percaya siapapun. Aku bertanya, apakah itu ibu? Laras menggeleng. Bukan. Damar? Bukan. Arga? Laras kembali menggeleng. Bukan. Aku mulai bingung. Lalu siapa? Laras mengambil sebuah foto. Dia menyerahkannya kepadaku. Aku melihat foto lama. Ayah, Pak Hadi, Laras, dan satu orang lagi. Aku langsung mengenalinya. Bayu, pria yang selama ini mengaku sebagai orang kepercayaan ayah. Aku membeku. Bayu? Laras mengangguk. Dia bukan sekadar saksi. Dia orang yang pertama kali membocorkan lokasi dokumen. Aku menahan napas. Jadi Bayu bekerja untuk Surya? Dulu. Aku terdiam. Sekarang? Sekarang dia bekerja untuk dirinya sendiri. Aku mengerutkan dahi. Maksudnya? Laras berkata pelan. Dia ingin mengambil aset itu untuk dirinya. Aku merasa seluruh kepalaku berputar. Ternyata selama ini aku salah mencurigai orang. Namun Laras belum selesai. Bayu juga yang membuat ayahmu percaya bahwa pernikahanmu dengan Arga adalah satu-satunya cara menyelesaikan masalah. Aku membeku. Jadi ayah tertipu? Tidak sepenuhnya. Ayahmu mengetahui rencana itu. Lalu kenapa tetap membiarkannya? Laras menatapku. Karena ayahmu percaya Arga akan benar-benar mencintaimu. Aku tertawa pahit. Dan ternyata dia malah mempermalukanku. Laras mengangguk. Karena Arga dipaksa. Aku menunduk. Tiba-tiba aku mendengar suara kendaraan berhenti di luar. Laras langsung berdiri. Dia datang. Siapa? Bayu. Aku membeku. Dia tahu aku di sini? Laras mengangguk. Sejak awal. Aku langsung mengambil ponsel. Tidak ada sinyal. Aku mencoba keluar. Pintu depan sudah terkunci. Laras. Tenang. Bagaimana saya bisa tenang? Aku mulai panik. Laras justru berjalan menuju sebuah lemari tua. Dia membuka pintu kecil di belakangnya. Lewat sini. Apa ini? Jalan keluar. Aku mengikuti Laras. Kami masuk ke ruangan sempit. Di dalamnya ada sebuah kotak besi. Laras menyerahkannya kepadaku. Ini yang selama ini dicari semua orang. Aku membuka kotak itu. Ada dokumen perusahaan. Ada surat tanah. Ada bukti transaksi. Dan satu surat terakhir dari ayah. Aku membukanya. Ningrum, kalau kamu sudah sampai di sini, berarti Laras berhasil melindungimu. Aku menangis. Jadi ayah tahu Laras masih hidup? Laras mengangguk. Iya. Aku membaca lanjutannya. Jangan serahkan dokumen ini kepada keluarga Jatmiko. Aku membalik halaman. Ada satu kalimat yang membuatku terdiam. Karena sebagian aset ini sebenarnya bukan milikmu. Aku mengerutkan dahi. Lalu milik siapa? Laras menjawab.
Rani. Aku terkejut. Semua ini? Sebagian besar. Lalu kenapa dokumennya atas namaku? Karena ayahmu menjadikanmu pemegang sementara. Aku menatap Laras. Kenapa? Karena kalau nama Rani muncul, Surya akan langsung menemukannya. Aku mulai memahami. Ayah ternyata bukan mengambil hak Rani. Dia hanya menyembunyikannya atas namaku. Tiba-tiba suara pintu terdengar dari luar. Seseorang berteriak. Laras. Laras langsung pucat. Bayu. Aku menggenggam dokumen. Bagaimana kita keluar? Laras menunjuk pintu belakang. Lewat sana. Kami berlari. Namun sebelum mencapai pintu, suara Bayu terdengar lebih dekat. Ningrum. Aku berhenti. Bayu berkata, jangan percaya Laras. Aku menoleh. Laras memegang tanganku. Jangan dengarkan dia. Bayu melanjutkan. Laras tidak mengatakan semuanya. Aku terdiam. Dia menyembunyikan satu fakta paling penting. Aku menatap Laras. Bayu berkata, ayah kandung Rani bukan Pak Hadi. Aku membeku. Laras langsung menangis. Bayu melanjutkan. Dan kalau kamu membaca dokumen terakhir yang ada di tanganmu, kamu akan tahu siapa sebenarnya ayah Rani. Aku menatap surat itu. Tanganku gemetar. Aku membuka halaman terakhir. Hanya ada satu nama. Aku membacanya. Lalu tubuhku terasa lemas. Karena nama yang tercantum sebagai ayah biologis Rani adalah ayahku sendiri. Aku menatap Laras. Tidak. Laras menangis. Ningrum. Ini bohong, kan? Laras menutup wajah. Aku minta maaf. Aku mundur. Jadi Rani? Laras menangis semakin keras. Rani adalah saudara kandungmu. Aku tidak mampu berkata-kata. Selama ini aku mencari siapa ayah Rani. Ternyata jawabannya adalah orang yang paling tidak pernah kucurigai. Ayahku. Dan jika Rani benar-benar saudara kandungku, maka semua aset yang selama ini diperebutkan bukan hanya milikku. Sebagian adalah hak Rani. Namun sebelum aku sempat mencerna semuanya, pintu belakang terbuka. Arga berdiri di sana. Wajahnya pucat. Semua rahasia terbongkar. Dan aku akhirnya memilih diriku sendiri. Pagi itu aku datang ke rumah keluarga Arga. Bukan sebagai tunangan. Bukan sebagai calon menantu. Aku datang sebagai seorang perempuan yang sudah terlalu lama hidup dalam kebohongan. Di ruang tamu sudah berkumpul Bu Ratih, Pak Jatmiko, Arga, Raras, Paman Wiryo, Damar, Ibu, bahkan Laras. Semua orang tahu. Hari itu tidak ada lagi rahasia yang boleh disembunyikan. Aku meletakkan dokumen di atas meja. Ini? Pak Jatmiko menatapnya. Apa itu? Bukti bahwa sebagian aset yang selama ini kalian perebutkan bukan milik keluarga kalian. Aku membuka dokumen satu persatu. Tanah ini milik keluargaku. Perusahaan ini memiliki bagian yang menjadi hak Rani. Dan semua perjanjian yang dibuat tanpa sepengetahuan kami tidak akan lagi aku biarkan. Bu Ratih menangis. Ningrum, maafkan ibu. Aku menatapnya. Ibu meminta maaf karena menyesal atau karena semuanya sudah terbongkar? Bu Ratih tidak menjawab. Aku menghela napas. Aku pernah menghormati ibu. Bahkan ketika ibu menghina aku tetap berusaha menjadi menantu yang baik. Tapi ibu membalasnya dengan kebohongan. Bu Ratih menangis semakin keras. Aku salah. Iya. Aku mengangguk. Tapi aku tidak akan membalas kesalahan ibu dengan kejahatan. Aku hanya ingin semua dikembalikan kepada pemiliknya. Aku kemudian menatap Arga. Sekarang giliran Mas. Arga berdiri. Aku tahu. Kenapa Mas melamarku? Arga menunduk. Awalnya karena perjanjian keluarga. Aku mengangguk. Kenapa Mas membatalkannya? Karena aku mengetahui bahwa keluarga kita sudah berusaha mengambil hakmu. Dan Mas memilih mempermalukanku? Iya. Air mata Arga jatuh. Aku pengecut. Aku terdiam. Mas memang pengecut. Dia tidak membantah. Aku seharusnya jujur sejak awal. Iya. Aku seharusnya membela kamu. Iya. Tapi aku gagal. Aku menatapnya cukup lama. Dulu mungkin aku akan memaafkannya tanpa berpikir. Tapi sekarang aku sadar. Memaafkan tidak selalu berarti kembali. Aku memaafkanmu, Arga. Arga mengangkat wajah.
Tapi aku tidak akan kembali menjadi tunanganmu. Dia terdiam. Aku tidak bisa menikahi laki-laki yang baru berani jujur setelah semuanya terbongkar. Air mata Arga semakin deras. Aku mengerti. Kemudian aku menatap Rani. Sekarang giliranmu. Rani menangis. Aku? Iya. Aku ingin kamu tahu satu hal. Aku mendekatinya. Kalau benar kamu saudara kandungku, kamu tidak perlu takut lagi. Rani menutup wajah. Aku bahkan tidak tahu bagaimana harus memanggilmu. Aku tersenyum sambil menangis. Tidak perlu memanggilku apa-apa. Kita mulai dari awal. Rani memelukku. Untuk pertama kalinya setelah semua kekacauan itu, aku merasa ada sesuatu yang benar-benar kembali kepadaku. Bukan tanah, bukan perusahaan, tapi keluarga. Namun aku belum selesai. Aku mengeluarkan dokumen terakhir. Dan ini untuk Surya. Damar mengambilnya. Bukti transaksi. Aku mengangguk. Semua pembayaran. Semua ancaman. Semua perjanjian. Tidak ada lagi yang perlu disembunyikan. Paman Wiryo mengangguk. Ini yang selama ini kita cari. Aku menatap semua orang. Kalau seseorang berbuat salah, biarkan dia bertanggung jawab. Aku tidak ingin mengambil sesuatu yang bukan milikku. Tapi aku juga tidak akan membiarkan siapapun mengambil sesuatu yang menjadi hakku. Ruangan hening. Beberapa minggu kemudian, semua dokumen diperiksa secara resmi. Hak tanah keluargaku dikembalikan. Hak Rani atas aset keluarganya juga mulai diproses. Surya harus mempertanggungjawabkan berbagai tindakannya. Sedangkan keluarga Arga harus menghadapi akibat dari keputusan mereka sendiri. Bu Rati beberapa kali datang menemuiku. Aku menerimanya. Namun aku menjaga jarak. Karena ada luka yang tidak bisa sembuh hanya dengan satu kata maaf. Sementara Arga, dia tidak pernah memaksaku kembali. Suatu sore dia datang membawa sebuah kotak. Apa ini? Cincin pertunanganmu. Aku terdiam. Bukankah sudah kukembalikan? Aku tahu. Lalu kenapa dibawa lagi? Arga tersenyum sedih. Aku tidak ingin menyimpannya sebagai simbol hubungan kita. Lalu? Anggap saja ini pengingat. Pengingat apa? Bahwa aku pernah kehilangan perempuan yang sebenarnya sangat aku cintai karena aku tidak berani jujur. Aku menatapnya. Semoga Mas belajar dari itu. Arga mengangguk. Aku akan belajar. Dia pergi. Aku menatap punggungnya sampai menghilang. Tidak ada lagi rasa ingin mengejar. Tidak ada lagi keinginan untuk meminta penjelasan. Aku akhirnya mengerti. Kadang-kadang kita tidak kehilangan orang yang tepat. Kita hanya kehilangan orang yang sejak awal tidak tahu bagaimana cara menghargai kita. Beberapa bulan kemudian, aku berdiri di depan tanah peninggalan keluargaku. Di sampingku ada Rani. Kami belum terbiasa menyebut satu sama lain sebagai saudara. Tapi kami sedang belajar. Rani tersenyum. Kak. Aku menoleh. Itulah pertama kalinya dia memanggilku seperti itu. Aku tersenyum. Iya. Terima kasih sudah mencari aku. Aku memeluknya. Aku juga berterima kasih karena kamu membuatku menemukan bagian keluargaku yang hilang. Kami menangis bersama. Saat itu aku teringat malam pertunanganku. Malam ketika Arga berdiri di depan semua orang dan mengucapkan dalam bahasa Prancis. Aku membatalkan pertunangan kita. Dulu aku mengira kalimat itu adalah penghinaan terbesar dalam hidupku. Ternyata bukan. Kalimat itu justru menjadi awal dari kebebasanku. Kalau malam itu Arga tidak meninggalkanku, mungkin aku tidak pernah mencari tahu siapa diriku. Mungkin aku tidak pernah menemukan hak keluargaku. Mungkin aku tidak pernah bertemu Rani. Dan mungkin aku akan terus hidup dalam pernikahan yang dibangun dari kebohongan. Kini aku tidak lagi marah. Aku hanya bersyukur. Karena aku belajar satu hal. Harga diri seorang perempuan tidak ditentukan oleh apakah seorang laki-laki memilihnya atau meninggalkannya. Nilai kita tidak berkurang hanya karena seseorang tidak mampu menghargai kita. Dan terkadang, perpisahan yang paling menyakitkan justru menjadi pintu menuju kehidupan yang jauh lebih baik. Kalau kalian berada di posisiku, apakah kalian akan memaafkan Arga dan memberinya kesempatan kedua? Atau memilih pergi dan memulai hidup baru? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Dan kalau kalian pernah mengalami situasi ketika seseorang mempermalukan kalian di depan banyak orang, jangan merasa diri kalian tidak berharga. Tetaplah berdiri. Karena terkadang, diam bukan berarti kalah.
Diam bisa menjadi cara kita mengumpulkan kekuatan sebelum akhirnya mengambil kembali hak kita.